Penggunaan integral tentu selanjutnya adalah untuk menghitung volume benda putar. Perhatikan satu daerah ini, daerah D. Daerah D ini, D itu daerah titik di antara X-nya antara 0,1, Y-nya antara 0 dan 2. Seperti gambar ini, perhatikan gambar ini, gambar sebelah kanan ini, perhatikan. Jadi kalau ini saya katakan ini sebagai sumbu X, ini sumbu Y, ya. Kalau daerah ini saya putar terhadap sumbu X, gitu ya. Saya putar sumbu X, berarti putarnya di sini. Nah, diputar gitu ya. Maka bentuknya kan seperti ini. Ini saya buat putarannya gini. Putarannya ini juga sama ini. Putarannya ini. Nah, jadi ini bentuknya tabung. Jadi bentuknya ini tabung. Tabung ya. Tabung. Sekarang kalau saya putar terhadap sumbu X, sumbu Y, kalau saya putar dari sini ya, maka putarannya gini nanti. Kalau saya lihat ya, ini satu di sini, ini ya. Berarti saya putar ini menjadi begini. Sampai ke atas. Nah, yang biru ini juga tabung. Sama, ini juga tabung. Nah, itu ya. Jadi kita lihat kalau kita bicara volume tabung, ya, volume tabung itu adalah luas alas kalikan tinggi. Ini kalau bicara volume tabung itu luas alas dikalikan dengan tinggi. Kalau yang biru berarti alasnya ini, tingginya ini. Nah, kalau yang merah alasnya ini adalah tingginya. Nah, gitu ya. Kita bisa bedakan ini dua buah tabung, satu diputar terhadap sumbu X, satu diputar terhadap sumbu Y. Nah, sekarang permasalahan adalah bagaimana volume benda putar dapat dihitung dengan menggunakan integral tentu. Nah, pertanyaan menarik. Nah, sekarang coba perhatikan saya coba punya gambar ini dulu. Ya. Nah, saya punya ini salib X, ini Y. Ini adalah Y, ini Y sama dengan Fx, katakanlah gitu ya. Kali ini saya putar di sini, putar sumbu X, katakanlah daerahnya ini daerahnya putar ya. Nah, ini A, ini B, gitu ya. Kalau ingin saya putar, maka seperti ini. Nah, ini kita lagi. Ini. Nah, ini daerahnya. Jadi kalau saya lihat, saya putar gini. Nah, sekarang ini mirip tabung. Tingginya mana? Tingginya sepanjang ini tingginya. Ini tingginya. Ini adalah luas alasnya. Tapi karena ini bukan tabung, luas alasnya nanti saya wakili begini. Jadi luas alasnya ini saya nyatakan fungsi dalam X. Luas alasnya. Karena ini bergerak. Bergerak kanan itu ya, bergerak kanan. Kalau di sini juga beda nanti. Maka saya nyatakan kalau luasnya ya. Sehingga volumenya itu saya nyatakan begini. Integral ini dari A sampai B, ini AX, B.
DE. Nah, jadi ini volumenya untuk menghitung volume benda putar. Nah, sekarang kalau saya punya ini, gambar ini. Ya. Ini misalnya Y ya, ini input X, ini Y ya. Sepertinya ini. Nah, ini C, ini ini D, ini C. Ya. Nah, sekarang saya punya X sama dengan VY, sama dengan VY. Nah, darahnya ini, kalau ingin saya gambarkan berarti ini, panjangan ini. Ya. Juga sama. Nah, ini. Jadi ini juga mirip tabung. Nah, mirip tabung. Sekarang masalahnya mana ini? Ini adalah luas. Nah, luas olahnya tidak AE, tapi AY karena di dalam Y. Gitu ya. Sehingga volumenya segini. Volumenya sama dengan ini adalah C, D, ini AY, dan ini DY. Nah, ini kita ingin menghitung untuk volume. Nah, bagaimana selanjutnya? Jadi cara menghitung volume benda putar itu ada dua. Satu dengan metode cakram, satu dengan metode kulit tabung. Nah, jadi satu dengan metode cakram, satu dengan metode kulit tabung. Kita akan coba yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan metode cakram. Oke, kita akan coba metode yang pertama, yaitu metode cakram. Metode cakram. Nah, jadi metode yang pertama itu cakram. Perhatikan gambar di ini. Jadi caranya, jadi memang bangun benda putar ini saya pandang sebagai jumlah N buah cakram. Jadi dari bangun benda putar dipandang sebagai jumlah N buah cakram. Caranya bagaimana? Caranya adalah sekarang ini kan terdiri dari ini sampai dengan ini. Interval AB ini saya bagi menjadi N buah sub interval. Jadi ini menjadi ini yang ke X0. Yang di sini ini sampai ke Xn. Nah, seperti yang sudah ya. Jadi A sama dengan X0 dan B-nya sama dengan Xn. Ini saya bagi menjadi N buah di interval ini, sini ke sini. Ini dibagi menjadi N buah subinterval. N subinterval. Nah, katakanlah di sini, posisi di sini, ini pada saat XK, maka di sini ini adalah FXK. Nah, gitu ya. Nah, ini saya buat cakram. Ini cakram. Jadi ini cakram. Nah, luas dari cakram ini, luas cakram ini, saya nyatakan dengan di cakram ini posisinya ya. Kalau di sini cakram itu, jadi yang pertama kita cakram. Sekarang lihat cakram ke K. Ini pusatnya
di XK, 0. Jari-jarinya adalah ini, jari-jarinya. Ini ke sini jari-jarinya. Dan jari-jarinya adalah FXK. Nah, karena cakram, maka luas cakramnya ya, luas cakram itu adalah saya nyatakan begini, A XK, ada XK ya tuh. Jadi P jari-jarinya adalah ini, F ini berarti P jari-jari cakram lingkaran FIX kuadrat. Ini luas cakramnya. Sehingga kita bisa dapatkan volume ini kalau saya jumlahkan, kalau luas cakram saya jumlahkan, maka akan menjadi seperti ini. Kalau saya jumlahkan adalah kan jumlah luas cakram itu menjadi ini. Kalau saya jumlahkan menjadi ini. Sigma ini K dari 1 sampai N gitu ya. A XK sama dengan sigma K1 sampai N gitu ya. Pi F kuadrat X K. Ini jumlah luas cakram. Nah, menggunakan integral Riemann, maka bisa Anda boleh. Nah, dengan notasi integral Riemann, maka kita lihat bahwa volume benda putar itu dapat didekati dengan ini, volume sama dengan limit N mendekati hingga ya ini K dari 1 sampai N Pi F kuadrat XK ini delta XK. Nah, gitu ya. Nah, deltanya ini, jadi deltanya antara ini sini deltanya. Sehingga saya tuliskan volume itu sama dengan integral Riemann, maka ini sama dengan A B B F kuadrat X dx. Nah, inilah volume benda putar untuk kasus ini. Jadi untuk kasus ini kita punya seperti itu. Oke, sekarang saya ambil contoh. Contohnya saya tuliskan di sini aja ya. Contohnya misalnya saya punya grafik ini ya. Ini aja, ini aja. Saya punya grafik ini. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini Y sama dengan X kuadrat. Nah, itu ya. Kalau saya punya ini dari ini, nah ini 1 ya, ini min 1 ya. Nah, saya mau hitung ini. Kalau ini saya putar begini ya. Nah, saya putar ini terhadap sumbu X. Jadi volumenya berapa sekarang? Nah, untuk menghitung volume ini, maka kita coba ini. Volumenya adalah yang integral min 1, 1 ya. Ini Pi saya tuliskan. Nah, sekarang efeknya ini. Berarti efeknya adalah ini dikuadratkan dx. Nah, saya kira selanjutnya bisa dicari sendiri. Nah, gitu ya. Oke, ini untuk kalau kita putar terhadap sumbu putarnya sumbu X. Nah, sekarang saya punya katakanlah berupa semacam ini. Nah, ini. Oke, saya punya grafiknya ini.
X sama dengan Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y, gitu ya. Saya punya daerah ini, katanya ini adalah C, ini D, gitu. Nah, daerahnya ini, jadi daerah yang dibatasi ini, daerahnya. Jadi saya punya daerah, saya tuliskan D itu X, Y, di mana X-nya itu antara 0 sampai Y, kemudian Y-nya itu antara. Nah, misalnya sumbu putarnya itu adalah sumbu Y. Nah, ini sebetulnya di sini. Kalau saya putar ini, nah, gitu ya. Kalau saya putar ke sana jadi nanti begini. Ya, pakai merah. Di sini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalau saya ambil di sini katakanlah tengah-tengah ini ya. Ini sebagai X untuk W, nah YK, ini YK, ini YK. Jadi di sini ini adalah YK, maka di sini panjangnya ini, nah itu ya, ini adalah W, W, YK, nah itu ya. Kalau saya buat ini sebagai cakram, ya, cakram, ya, cakram ini, nah ya, ini cakramnya, maka volumenya itu C D, nah, ini kan di sumbu Y ya, maka nanti DY B W kuadrat Y DY. Nah gitu. Jadi ini untuk kasus ini. Jadi kalau yang tadi kita lihatkan ya, kalau tadi kita lihat karena integrasinya dilakukan ke X, putarannya sumbu X, integrasi ke X, maka menggunakan rumus ini. Nah, sekarang kalau ke integrasinya putaran sumbu Y, integrasinya ke Y, kita gunakan ini. Nah, saya ambil contoh misalnya begini. Contoh. Daerah tertutup D batasi oleh garis Y sama dengan X plus 1, kemudian Y sama dengan 2, Y sama dengan 1, dan sumbu Y. Bagaimana menghitung volume benda putar bila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, sekarang kalau mempermudah mengerjakan itu memang enaknya kita gambar dulu. Oke, sekarang kita buat sketnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sekarang kita buat garis, katakanlah ini X sama dengan 1, ini X sama dengan 2. Ini Y1, ini 2. Ini garisnya sampai ke sana. Ini Y sama dengan 1, ini garisnya. Y sama dengan 2. Ya. Nah, sekarang sumbu Y ini sumbu Y, kemudian garis Y sama dengan
X plus 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Kalau Y-nya 0, Y-nya min 1 di sini. Nah, ini Y sama dengan X plus 1. Nah, sekarang darahnya mana? Darahnya adalah ini. Ya, darah yang akan kita cari. Kalau diputar dengan sumbu putar sumbu Y, maka volumenya, kita lihat ini, integrasinya ke Y. 1, 2, ini DY. Nah, jangan lupa, mesti ada P. P, nah berarti ini. Berarti ini saya rubah menjadi X sama dengan, ini kan berarti X sama dengan Y min 1. Nah, gitu ya. Jadi di sini menjadi Y min 1 dikuadratkan. Oke. Jadi, nah ya. Ini untuk menghitung contoh untuk menghitung itu. Jadi kesimpulannya bagaimana sekarang? Ya, kalau kita buat kesimpulan misalnya gitu ya. Jadi kalau kita punya metode cakram, kan ada daerah tuh sumbu putarnya itu katakanlah sumbu X, yang satunya sumbu putarnya itu adalah sumbu Y. Kalau sumbu putarnya sumbu X, maka integrasi dilakukan ke X. Jadi di sini kita lihat ya, ini integrasi dilakukan terhadap X. Berarti kalau gitu ini integrasi dilakukan terhadap Y. Nah gitu ya. Integrasi dilakukan terhadap X, kalau dilakukan terhadap Y. Nah, maka kalau begitu, ini volumenya nanti begini. Ini volumenya berarti nanti integral AB, ini dx ya, F kuadrat, ini maaf, ini ada P-nya satu, di depannya ada P, F, E, dE. Nah, kalau ini volumenya adalah P, tekan dulu, ini CD, ini W kuadrat Y DY. Nah, jadi ini kuncinya ya. Kalau kita ingin menggunakan metode cakram, lihat sumbu putarnya dulu. Kalau sumbu putarnya ke X, maka integrasinya dilakukan terhadap X. Berarti kalau integrasi terhadap X, batasnya juga harus dalam X. Ya, batasnya harus dalam X. Batasnya dalam ini X punya X. Sekarang kalau integrasi sumbu putarnya sumbu Y, integrasi dilakukan terhadap Y. Maka ini juga batasnya dalam Y. Nah, ini sebagai kunci untuk mengerjakan, menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode